selamat datang di episode kali ini. Kita akan membahas topik yang menarik nih buat kalangan anak muda, yaitu peran bela negara dalam pelayanan publik. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Siapa dia? Mari kita perkenalkan satu persatu. Silakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Halo Kak, nama saya Dila Sari Fitri. Hai. Silakan Bapak. Nama saya Bismata Urna Fitriawan. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Roland Carlos. Dan saya Dio Junanda Pratama. Wow, ini berarti ASN itu sudah beberapa lama ini di Kecamatan Rewe Tengah ini. Ya, kurang lebih 3 bulan Kak kami di sini. Oke, kita kan akan membahas peran bela negara dalam pelayanan publik nih. Bapak Ibu, kita sering sekali mendengar istilah bela negara, tapi sebagai orang yang masih menganggap hanya soal angkat senjata atau masuk ke militer, sebenarnya apa sih makna bela negara yang sesungguhnya menurut Bapak Ibu? Silakan Bapak Bisma. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Memang ya, bela negara ini dalam artian orang selalu menganggapnya itu kayak militer atau yang lain-lain, kurang begitu paham. Nah, bela negara itu sebenarnya itu luas, bukan hanya terkait tentang militer saja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu tentang pertahanan negara. Jadi bela negara itu adalah tekad, sikap dan perilaku sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, menurut saya, bela negara itu tidak hanya selalu tentang militer, tetapi terkait dengan apapun profesinya mereka. Jadi kita itu bisa bekerja secara disiplin, teratur, dan terutama untuk ASN, kita selalu bekerja sesuai dengan tupoksi kita, jauh dari korupsi, dan nepotisme. Itu merupakan salah satu bentuk bela negara untuk kita sebagai ASN. Mungkin itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya pengertian bela negara ini. Jadi kita sebagai anak muda ini harus memahami ya arti dan peran bela negara untuk keseharian kita sebagai calon-calon ASN ya, aparatur sipil negara. Selanjutnya menarik nih. Nah, yang dikaitkan dengan pelayanan publik, bagaimana peran bela negara bisa dibuktikan di sana? Bagaimana Ibu Dila Sari Fitri, tanggapan Ibu? Pelayanan publik itu adalah satu bentuk nyata dari pengabdian kepada negara dan masyarakat. Nah, ketika seorang ASN itu melakukan pelayanan atau memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan tidak diskriminatif, itu adalah suatu bentuk bela negara. Bela negara itu yang dibilang Pak Bisma bukan cuma angkat senjata, tapi juga tentang integritas, disiplin, dan tanggung jawab moral terhadap negara dan rakyat. Contohnya nih, ketika seorang petugas Dukcapil melayani KTP dengan senyum dan cepat tanpa pungli, itu sudah bela negara, Bu. Atau saat petugas kesehatan kerja siang malam di puskesmas terpencil, itu juga suatu bela negara. Wow, berarti arti bela negara ini sangat luar biasa ya buat kita anak-anak muda khususnya nih. Jadi sebagai anak muda ini harus ada semangatnya nih untuk punya rasa bela negara ya. Tapi kan tidak segampang yang terkadang tuh kita menerapkan segala sesuatu itu tidak segampang yang terkadang kita pikirkan ya. Tantangan-tantangan yang ada di lapangan atau solusi yang menurut Bapak Ibu yang baik itu seperti apa untuk masyarakat supaya masyarakat ini ada rasa bela negara yang kita tunjukkan. Tapi kita kan sebagai contoh, sebagai ASN yang berakhlak dan sebagai ASN yang profesional gitu. Bagaimana tantangan dan solusi dari Bapak Ibunya? Silakan Bapak Dio, gimana? Oke, untuk solusi dan tantangan ini lah, menurut saya sendiri itu tantangan utama itu ada terletak pada mentalitas birokrasi yang berbelit, dan kadang kurangnya kesadaran akan peran strategis sebagai pelayan masyarakat.
banyak ASN atau pegawai publik yang hanya bekerja secara administratif, bukan sebagai penggerak perubahan. Padahal mereka adalah ujung tombak untuk kepercayaan masyarakat terhadap negara. Solusinya, diperlukan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan, reformasi birokrasi yang berkelanjutan atau sustainability. Dan tentu saja kepemimpinan yang memberi teladan untuk masyarakat dan juga masyarakat luas. Perlu adanya pembinaan berkelanjutan agar para pelayan publik sadar bahwa mereka sedang menjalankan misi bela negara setiap harinya. Wow, luar biasa ya. Berarti harus ada apa ya? Semacam ada untuk diri sendiri ya, mentalitasnya yang dirubah. Benar. Ya kita. Saya mau dengar nih apa sih pesan untuk generasi muda kita supaya ada sadar rasa bela negaranya semakin terwujud. Gimana Bapak Roland? Pesan saya atau lebih dari kami pesannya mungkin bela negara itu bukan sebuah pilihan, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara apapun itu profesinya, umur kita, dari kalangan apa. Nah, untuk generasi muda jangan pernah anggap remeh profesi sebagai pelayan publik. Justru di sanalah kita bisa membuat pernyataan perubahan yang nyata, entah itu jadi guru di pelosok, staf di kelurahan, atau tenaga kesehatan. Semua itu bentuk perjuangan kita untuk Indonesia, atau dalam kata lain adalah bela negara. Mulailah dari hal kecil seperti jujur, disiplin, dan berempati pada sesama. Karena negara ini kuat bukan hanya karena tentaranya, tetapi juga karena rakyatnya yang mau melayani dengan tenang. Wow, luar biasa ya makna arti bela negara. Berarti saya punya kesimpulan bahwa bela negara itu terwujud dari disiplin diri sendiri dulu, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain. Berarti kita sebagai generasi muda kita harus disiplin ke diri kita sendiri. Setelah itu baru kita mempunyai disiplin dalam keluarga. Setelah itu baru kita ke masyarakat. Jadi kita harus punya misi dan visi untuk apa ya? Untuk mempunyai sikap untuk berubah ya. Untuk bisa terwujudnya bela negara yang sesungguhnya seperti itu ya. Oke. Terima kasih Sobat Podcast yang sudah mendengarkan dan juga sudah menjadi narasumber untuk kita hari ini. Semoga episode ini sangat bermanfaat dan juga bermanfaat bukan cuma untuk kami, tapi untuk semua orang yang menontonnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.